Baik, terima kasih. Kita kembali bersama Damai Nisaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Ketika kita beribadah, kita sesungguhnya mengharapkan ridho Allah atau surganya Allah. Insya Allah, jawaban-jawaban dari guru kita akan melengkapi tema pembahasan kita. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Aziz, yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Maskernya tolong diturunkan dulu. Baik, mic-nya mungkin di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, penjelasan dari guru-guru kita, apakah kita beribadah mengharap ridha Allah ataukah surga? Yang menjadi pertanyaan dari saya adalah, apa indikatornya sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan ibadah ini dengan baik dan sesuai dengan apa yang dalam syariat dalam agama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang mewakili kita semua ini. Silakan Ustadz Hilmi. Apakah ibadah kita, apakah indikator ibadah kita jika diterima Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ibadah kita harus mengikuti kata Allah dan Rasulnya. Ya, nggak bisa ibadah sendiri. Kalau sudah ada ketentuannya dalam Quran dan Sunnah, ya laksanakan seperti itu. Ya, kalau subuhnya 2, jangan nambah 3. Ustadz, saya baru bangun pagi seger banget nih. Kalau 2 mah kurang kayaknya Ustadz. Nambah napa 4 gitu, nggak bisa. Ya, harus sesuai dengan koridornya. Itu yang pertama. Ya, jadi jangan mengada-ngada, jangan mengada-ngada sendiri. Yang kedua, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala jika setelah ibadah kita bisa terjaga dari perbuatan maksiat. Imam Ghazali pernah ditanya oleh seorang muridnya, "Syekh, salat yang diterima itu seperti apa sih? Salat khusyuk itu seperti apa sih?" Kata beliau, salat yang khusyuk itu, salat yang diterima itu dimulai dari salam sampai takbir. Muridnya protes, "Syekh, bukannya sholat itu dari takbir sampai salam?" Oh bukan. Sholat yang diterima Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari mulai takbir sampai salam. Maksudnya adalah kalau ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka setelah selesai sholat sampai nanti sholat lagi, takbir lagi, kita akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, itu indikatornya. Jadi kalau kita ibadah tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar mah sama aja STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Tidak ada efek ruhiyahnya kepada kita. Mungkin gugur ibadah kita, kewajiban kita mungkin gugur, tapi tidak membuat efek ruhiyah kita. Saum kemarin, gimana Ustadz indikatornya diterima apa enggak? Lihat setelah saum. Ya, kalau setelah saum masa rawakeneh gitunya, sama aja seperti belum puasa, ya berarti ibadah kita begitu-begitu saja. Hanya ritual tahunan menggugurkan kewajiban tanpa ada bekas apapun. Maka yang bisa mengevaluasi apakah ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala itu kita sendiri. Apakah setelah puasa kita makin takwa? Apakah setelah sholat kita makin tenang hati kita? Apakah setelah umroh haji kita makin takwa? Kadang-kadang kita pulang umroh haji, di umroh haji Masya Allah takwa kita. Sampai ke tanah air, haji itu pas dipanggilnya enggak Bu Haji, Bu Haji mana hajinya tuh? Langsung dah gitu ya. Jadi ibadah itu indikatornya paskanya, setelahnya. Sampai kata Rasul, "Malam tanhahu salatu anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad minallah ila bu'dan." Barang siapa salatnya tak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak akan menambah apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ila bu'dan, makin jauh kita. Ibu, bapak, kalau ibadah tidak menambah apapun kedekatan kepada Allah, itu enggak ngaruh. Makanya perbaiki niat kita, konsentrasi kita, fokus kita, kehusyuan kita, dan berdoa semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, Habibana, kalau kita perhatikan berbicara tentang surga neraka ini menjadi semacam santapan yang bergizi, khususnya bagi orang-orang yang beriman yang selalu berharap. Tetapi Rasulullah pun juga mengatakan bahwa bisa jadi kita masuk surga bukan lantaran amalan kalian, tetapi rahmat Allah. Tapi masih ada saja nih Habibana, seperti yang sudah kita diskusikan tadi ketika Habib berada di Madinah, bertemu dengan seorang dokter. Kalau dokter kan sudah kematangan intelektual yang paling tinggi.
masih bertanya, benar nggak ada surga? Nah ini menjelaskan ini seperti apa bagi orang-orang yang memisahkan antara akhirat dan dunia ini, Habibana? Ini luar biasa pertanyaan, pengalaman saya waktu itu di Madinah, betul. Di itu mengisi kajian, ya ada kelompok jamaah tentang masalah akhirat, kita tentang haji, tentang kita tujuannya adalah ridha Allah, tempat ya orang yang diridhoi Allah tempatnya di mana? Di surga. Nggak di surga. Sudah selesai, bangun satu orang. Dia mengatakan, Ustadz dari tadi cerita tentang surga dan seterusnya. Saya mau tanya, Ustadz jangan marah ya. Loh, mau ditanya jangan marah. Kata saya, insya Allah enggak. Mau tanya apa? Mau tanya ini, silahkan tanya, katanya dia. Kata saya, dia jawab, Pak, Ustadz, surga itu ada apa enggak? Di mana? Tolong tunjukkan. Yang marah bukan saya, jamaah pada marah. Kurang ajar. Ini haji. Lagi mencari ridhonya Allah untuk masuk surga. Betul apa betul? Nah, tapi saya bilang kepada dia, ini maaf, ini agak panjang dikit, ini tapi pengalaman luar biasa. Ya, ini luar biasa. Subhanallah, saya tanya dulu sebelumnya, Bapak, maaf, Bapak boleh nggak saya tanya? Tapi Bapak jangan marah. Seperti saya tadi dibilang jangan marah syaratnya. Kenapa? Karena ustadz-ustadz lain marah katanya kalau ditanya. Saya tanya dulu sebelumnya, ustadz itu yang marah-marah itu jawabannya apa supaya saya nggak sama. Kata beliau dijawab, Pak, ustadz itu jawabnya Bapak mati dulu. Nanti tahu udah di surga. Saya nggak mau begitu. Oh, insya Allah jawaban saya lain. Oke, saya tanya sekarang Bapak. Bapak ini hidup apa tidak? Oh, ibu-ibu yang jawab. Sama jawabannya, hidup. Saya tanya, yakin Bapak hidup? Yakin. Hidup itu bagaimana? Ada roh. Dia menyebut rohani. Roh maksudnya ada jasad, ada roh. Saya tanya, rohnya Bapak yakin ada rohnya? Yang lain jawab, enggak, ini gentayangan katanya. Pada marah tanya begitu. Saya bilang, rohnya Bapak ada. Di mana rohnya Bapak? Gak bisa jawab dia. Yakin ada rohnya? Yakin katanya, kalau enggak bisa hidup katanya. Oh, tapi pernah lihat? Pernah lihat enggak? Enggak pernah. Ini enggak bisa jawab ini. Wah, ini memang enggak ada rohnya katanya jamaah itu. Ini gentayangan katanya. Saya tanya lagi, Bapak maaf, Bapak percaya enggak ada setan? Percaya. Pernah lihat setan? Pernah lihat enggak? Enggak. Kata sebagian lagi, jangan-jangan dia setannya. Bapak percaya enggak ada malaikat? Percaya. Pernah lihat malaikat? Enggak. Bapak percaya enggak ada Allah? Haji, ini lagi haji ini. Subhanallah, kata dia percaya. Mana Allahnya? Nah, semua yang Bapak tadi jawab itu adalah surga, begitu juga. Ada tapi belum ditunjukkan. Berarti itu masalah iman. Itu masalah iman. Percaya malaikat datang. Mau lihat dulu malaikat? Panggil malaikat siapa? Nah, baru tahu. Ini akhirnya dibilang, oh iya ya. Nah, inilah Islam. Ini masalah iman. Iman biyaumil akhir. Di antaranya iman nanti hari akhirat. Ada padang mahsyar, ada namanya timbangan, ada namanya sirat, ada sorga, ada neraka, ada Allah melihat Allah. Mudah-mudahan kita bisa dengan izinnya Allah melihat Allah. Nikmat yang luar biasa. Inilah logikanya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa iman dengan gaib lebih utama daripada sholat. Ayat ketiga surat Al-Baqarah. Saya baru bawa Al-Qur'annya nih. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dengan gaib ini adalah lebih utama daripada salat. Sebelumnya kita mengerjakan salat, kalau kita tidak iman dengan gaib, tidak iman dengan surga, tidak iman dengan akhirat, tidak iman dengan alam kubur, tidak iman dengan ini, salatnya tidak akan diterima oleh Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata dan seterusnya, baru mengerjakan. Jadi masalah sorga ini memang dibuktikan secara kacamata tidak ada, tetapi secara iman ada apa tidak? Ada, buktinya rohnya, ada rohnya.
Pemirsa TV One, Damai Indonesiaku, ada rohnya nggak? Semuanya jawab ada. Mana rohnya? Bentuknya kayak apa? Warnanya apa? Bagaimana? Bisa membuktikan? Tidak bisa membuktikan. Tapi ada apa tidak? Ada. Inilah surga. Ini masalah iman. Iman jangan main-main. Iman ini urusannya murtad atau tidak kalau sengaja. Makanya kalau menggampang-gampangkan masalah iman, masalah hari akhirat, hati-hati. Ini taruhannya iman. Kalau dia tidak tahu, wajib belajar. Kalau dia bercanda, tidak boleh. Ini haram. Ini tidak boleh bercanda masalah akidah. Kalau dia sengaja, murtad. Ini hukumnya para ulama yang mengatakan begitu. Jadi hati-hati di dalam masalah iman. Kelihatannya sepele, bercanda. No, ada kadang-kadang orang bercanda. Tuh peramal loh. Nanti hari katanya dia tahu yang akan datang. Ada hisab, ada ini, ada itu. Hei, na'udzubillah min dalik. Makanya hati-hati. Ini mudah-mudahan. Ini menarik sekali. Ustadz Helmi mungkin bisa kita kupas lebih dalam lagi. Cara berpikir ini mungkin biasanya disebut dengan logical fallacy begitu ya. Kesalahan dalam cara berpikir. Semestinya kalau orang sudah memiliki strata di tingkat doktoral, artinya kan dia semakin kritis dan objektif. Bahkan sekaliber Albert Einstein mengatakan walaupun dia tidak beriman, dia mengucapkan pasti ada pencipta universe ini. Sebenarnya itu sudah syahadat kan. Nah seperti ini lantas kesalahannya di mana ketika dia mengamati alam semesta tapi tidak sampai kepada Allah? Ada orang casingnya orang dewasa, imannya anak TK. Ya. Gelar akademiknya S3, tapi imannya anak playgroup. Ya. Jadi iman itu tidak bisa disejajarkan dengan strata title, mau dia S1, S2, S3, S-teler, S-campur, nggak bisa. Ya, iman itu memang karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang tidak berpendidikan tapi imannya Masya Allah. Ya, jadi kadang-kadang orang-orang kita semakin dia pintar, semakin dia kritis ya, semakin dia mengandalkan logiknya. Karena iman itu tidak bisa selalu dengan logika. Ini salah juga. Anak-anak zaman sekarang selalu mana logikanya? Kenapa ini haram? Kenapa itu halal? Mana logikanya? Ibu, bapak, andaikan babi, ya, babi kan Allah haramkan ya. Diteliti bahwa banyak penyakit, cacing pita dan sebagainya. Walaupun babi itu nggak ada cacing pitanya. Walaupun babi itu nggak ada penyakitnya, tapi kalau Allah bilang haram maka sami'na wa ata'na, dengar, taat. Orang-orang sekarang yang ngaku pintar tuh berusaha untuk semua menggunakan logika. Makanya mereka bertanya surga di mana, neraka di mana? Sangat simpel, bapak tanya, dicubit sakit itu di mana? Tidak ada. Bahkan ada sebuah penelitian Mas Agung ya, saking orang pengen ngelihat itu ruh ada apa enggak. Ketika ada orang sakaratul maut, Habib ya, di sebuah ruangan, kedap ini, dia akan melihat bagaimana proses pencabutan nyawa Israel. Di semua dipasang CCTV, infrared semua, dilihat. Ada nggak itu ruh apa malaikat yang mencabut nyawa itu? Nggak kelihatan. Ketika roh diambil nggak ada yang bisa ngelihat, nggak bisa direkam oleh CCTV. Kenapa? Karena itu gaib. Betul kata Habibie tadi. Gaib, iman kepada yang gaib. Kalau orang sudah nggak percaya sama yang gaib, ini bahaya sekali. Ibadahnya semua angus, rusak semua ibadahnya. Itu luar biasa. Kenapa? Subhanallah, kalau dia memang pakai logika tadi, dia nggak usah kuburan. Di apa namanya, di rongsen aja kita kan udah ada alur X-ray, ada ini bisa lihat, ada penyakit apa. Pernah nggak kelihatan rohnya? Tanya ke dokternya, ke orang nggak usah kuburan di ini, alah susah banget. Nah, kita di rongsen ini di rongsen general check up. Semuanya masuk ke lorong katanya. Bukan lorong waktu ya. Ini, wah, cek semuanya, ada ini, ada rohnya nggak? Tanya sama dokternya, sama ahlinya. Enggak, ini orang ada rohnya nggak? Gue jawabnya bingung. Enggak. Ada rohnya nggak ketika masuk ke situ? Ada apa tidak? Ada. Coba general check up, kelihatan nggak rohnya? Warnanya apa, bentuknya apa, bagaimana, nggak ada. Jangan-jangan orangnya masih di lorong, dokternya yang lagi ngecek, dicabut nyawanya. Bisa apa tidak kira-kira? Terus kok bisa ya? Yang ini mau dicek rohnya, tahu-tahu. Nah ini masalah gaib. Hati-hati kita secara logika tadi dikatakan memang tidak bisa dilogikakan semuanya. Tapi logika yang bisa hanya logika orang beriman. Islam itu logika. Pernah dulu Sayyidina Umar itu ditanya sama Rasulullah SAW.
Ini kalau misalnya ada waktu ini sedikit. Ya. Ini Sayyidina Umar bin Khattab ditanya, "Kaifa asbahta ya Umar?" Saya cinta Allah, cinta Rasulullah. Apakah lebih daripada diri kamu, dari harta kamu, dari keluarga kamu? Jujur aja ya Rasulullah, tidak. Aku cinta keluargaku, cinta hartaku, cinta ini daripada cinta Allah dan Rasulnya. Idzan lam tu'min, kamu tidak beriman. Pulang Sayyidina Umar. Pakai logika. Iya ya, anak belum tentu. Keluarga belum tentu. Tapi kalau Allah dan Rasulullah sudah pasti apa tidak cinta kepada umatnya? Cinta enggak Allah kepada hambanya? Cinta. Akhirnya setelah jawab demi jawab mengatakan, ya Rasulullah, sekarang aku cinta engkau dan Allah dan engkau ya Rasulullah lebih daripada hartaku. Karena harta tidak bisa membuat apa-apa, malah kadang-kadang bikin celaka. Betul loh, betul. Terus yang kedua, yang ketiga anak dan diri sendiri. Akhirnya mengatakan, kamu belum beriman katanya Rasulullah. Maksudnya iman sempurna. Nah, yang terakhir akhirnya setelah ketiga kali bolak-balik Sayyidina Umar disuruh mikir. Pakai logika nih, logika pikir. Sayyidina Umar pikir lagi, harta, anak, diri belum tentu bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau Allah dan Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk selamat dunia dan akhirat, maka Sayyidina Umar mengatakan, al-ana ya Rasulullah, al-an, sekarang aku bisa, ini logikanya, beriman bahwa engkau dan Allah yang menyelamatkan aku dunia dan akhirat. Maka jawabannya Rasulullah sama, al-ana ya Umar, sekarang engkau sempurna imannya ya Umar. Insya Allah luar biasa. Ustaz Emi, nanti kita lanjutkan lagi. Siap. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, tetaplah bersama kami Damai Saku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.